itu malah nggak merepresentasikan karakter yang aku peranin gitu. Misalnya karakter aku happy-happy aja dan mestinya dia nggak punya skin problem, tapi I do have. Terus aku nanya kan, waktu itu aku nanya sama teman aku yang dokter juga dong. Terus ini kenapa sih kayak gitu? Ya itu, sorry to say but it is aging gitu loh. Halo, kembali lagi di Backstage Beauty Female Daily Network YouTube channel. Kali ini sama aku Hanifah Ambadar dan kita akan ngebahas suatu hal yang relevan banget buat aku dan pastinya juga buat banyak dari kalian ya. Kita akan ngebahas tentang all about aging. Tapi tentunya aku nggak sendirian, kali ini spesial banget. Aku akan ditemani oleh Dian Sastrowardoyo. Nih pastinya panutan banyak perempuan di Indonesia dan aku juga udah nggak sabar banget pengen kepoin kayak Dian pakai produk apa aja sih, terus kayak gimana sih journey-nya selama ini dalam merawat kulitnya. Dan kita juga akan ditemani oleh Dr. Syahnaz Nadia Yusar Yahya. Halo dok. Dr. Nadia ini adalah staf pengajar di Departemen Dermatologi dan Venereologi FKU IRSCM, Divisi Dermatologi Geriatri dan juga Divisi Kosmetik. Kayaknya akan banyak banget nih insight yang akan kita dapat dari Dr. Nadia ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Halo Dian, apa kabar? Baik. Udah nggak ketemu. Update-nya cuma dari Instastory aja belakangan ini. Dokter apa kabar? Baik-baik dok? Baik, terima kasih Hani. Oke, nah tadi aku udah bilang ya bahwa kita akan ngebahas tentang all about aging yang relevan banget, terutama buat aku yang udah 40 plus. Dian juga udah 40 Iya, aku nggak juga sih? udah 40 plus, Udah aku 40. tahun ini 42. 42, jadi Dian plusnya dikit, kalau aku plusnya banyak. Nah, aku mau tanya dong, Dian kan pastilah ya seorang Dian, being in the public eye, pasti banyak mungkin insecurity atau kayak ada pressure tertentu gitu ya, karena dari netizen gitu kan berharap sesuatu, misalnya apakah ada ekspektasi bahwa kulit tuh harus selalu terlihat cantik, harus selalu terlihat muda dan lain-lain gitu. Pernah nggak sih hal itu tuh jadi jadi insecurity buat Dian atau jadi overthinking gitu? Oh penting banget, dan aku memang selalu jadi kepikiran karena kerjaan aku kan kalau kita lagi acting kan kita bener-bener di depan kamera banget. Betul. Dan kita tuh kayak nggak bisa ngumpet gitu dari kamera, because the camera tuh always makes you kayak lebih Looks besar, older, ya. looks bigger juga Iya, gitu iya, loh. iya. Dan kamera kan kadang-kadang ada yang bener-bener extreme close up gitu loh, jadi bener-bener it zooms out on your Betul. skin. Aku suka punya kekhawatiran kalau misalnya aku punya skin condition yang nggak aku attend gitu, nggak aku address, itu malah nggak merepresentasikan karakter yang aku peranin gitu. Misalnya karakter aku happy-happy aja dan mestinya dia nggak punya skin problem, tapi I do have, jadi kan nggak matching kan gitu. Jadi aku merasa ada sebuah tantangan untuk idealnya kok aku sebagai aktor juga harus selalu prep my skin untuk selalu in prime condition gitu loh. Oke. Apalagi kalau misalnya kayak kemarin tuh terakhir kali aku kan dapat peran Dasyah tuh di Gadis Kretek itu tuh dia tuh usianya 20-an. I'm 40 gitu. Jadi kayak nggak matching ya. Jadi how do I convince the camera that I am actually a 20-something year old person gitu. Jadi dari situnya sih aku juga kebayang langsung jadi over conscious tentang ini aku masih kelihatan 20-an something itu masih masuk akal nggak sih gitu loh. Apakah ada kerutan yang di sini apa yang di sana tuh kira-kira masih masuk akal nggak sih, gitu-gitulah. Tapi ternyata sudah sukses ya memerankan gadis umur 20-an, itu luar biasa. Dengan segala usaha dan Dengan doa segala ya Mbak. usaha. Dan tadi ngomongin kamera kan juga kamera sekarang makin lama makin HD kan. Bisa Jadi ngumpet. memang Detail-detailnya kelihatan. semuanya tuh makin kelihatan gitu. Nah, kalau aku sendiri mau share sedikit juga sih kayak pengalaman. Sebenarnya di awal tuh nggak terlalu rungsing lah ya soal aging, tapi ternyata di Female Daily Network yang dulunya all about women, kita tuh jadi fokus di beauty. Jadi kayak mau nggak mau ada ekspektasi orang juga kan ya, pembaca Female Daily, untuk tahu kayak foundernya seperti apa nih kulitnya, yang biasa menyarankan segala macam produk dan treatment kayak harus bagus nih pasti kulitnya gitu. Jadi tuh ada juga aku pressure tersendirinya gitu. Tapi nanti akan kita bahas ya kayak journey-nya tuh seperti apa. Kalau kita ngomongin tentang skin journey ya kan, kayak dari dulu tuh banyak banget tuh mitos-mitos tentang cara merawat kulit misalnya, atau tentang anti-aging dan lain-lain gitu. Dia nih selama ini dari awal banget kan udah sangat terekspos ya dengan gimana cara merawat kulit gitu. Nah sampai sekarang tuh ada nggak sih mungkin mitos-mitos yang udah dibantahkan oleh Dian? Kayak misalnya contohnya apa ya? Misalnya
ada salah satu nih ya, kalau yang aku relate banget tuh kayak skincare tuh harus mahal. Kalau yang murah-murah tuh kayak kurang ada ininya lah, kurang efikasinya tuh kurang gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin, kayaknya nggak begitu. Aku inget banget. Aku inget salah satu mitos yang aku ternyata udah pernah debunk ya. Jadi udah pernah membuktikan kalau itu mitos itu nggak benar. Waktu itu aku sempet kayak denger dan lumayan sempet percaya juga the myth bahwa retinol itu sesuatu yang terlalu keras untuk kita kenakan untuk skincare kita sehari-hari gitu loh. Dan ternyata nggak banget gitu loh. Setelah aku sekarang lagi pakai skincare aku yang sekarang, which is Pond's Age Miracle, di situ mengandung hexylretinol. Jadi ada retinolnya juga, ada niacinamide juga, ada vitamin C-nya juga. Justru di situ ternyata I don't know if it's the mixture atau gimana, cuma aku pakai dan aku ternyata cocok gitu loh. Dan aku beneran merasa kulit aku bener-bener improving dari segi tekstur, warna, dan juga aku bisa melihat hasilnya tuh cepet banget. Bahkan dalam waktu 3 hari aja, I can already start to see some difference gitu. Jadi yang wow, magic gitu. jadi ternyata bener-bener bagus banget. Aku juga nggak tahu sih, aku juga pengen belajar banyak juga sih mumpung ketemu dokter. Sebenarnya retinol tuh sebenarnya apa sih dan kenapa bisa bisa bagus, bisa sepowerful itu, apakah itu vitamin atau apa sih gitu? Oke, baik. Tadi kalau retinolnya sendiri itu memang dari vitamin A. Jadi dia turunan dari vitamin ya, betul. Jadi memang vitamin. Nah, kalau sebenarnya kalau yang standar untuk terapi penuaan kulit itu derivat vitamin A yang namanya tretinoin. Tapi itu tidak boleh masuk ke kosmetik ya. Jadi kan kita ada syarat-syarat dari BPOM, mana yang bisa untuk obat, mana yang kosmetik. Nah, yang untuk kosmetik ini yang bisa masuk adalah retinol. Nah, jadi ya memang dia cara bekerjanya dia membangkitkan atau merangsang tumbuhnya kolagen yang ada di dalam kulit. Nah, makanya mungkin bisa terasa bahwa ada perbaikan ya teksturnya atau apa. Nah, kalau 3 hari itu biasanya memang terasa ada perbaikan, tapi belum dalam hal misalnya mengurangi kerutannya. Itu perlu waktu jangka panjang. Jadi kalau 3 hari itu biasanya kelembapannya yang udah meningkat. Nah, itu otomatis kita kulitnya jadi rasa lebih enak ya. Lebih enak, lebih kenyal gitu lebih ya. kenyal gitu. Tapi kalau dalam hal menurunkan kerut-kerut atau bahkan bercak-bercak kehitaman itu perlu waktu yang lebih panjang. Biasanya 8 sampai 12 minggu itu baru kelihatan seperti itu. Tapi kalau dia memang nggak ada kerutnya sih ya. Ini udah pemakaian berapa tahun nih, Dok? Religiously gitu. Oh, tapi jadi pantas aku jadi mulai nangkep. Jadi pantesan aja dulu mitosnya adalah kesannya retinol tuh keras banget untuk kita pakai setiap hari. Padahal sebenarnya itu vitamin ya, Dok. Ya, itu vitamin A. Turunan vitamin A yang memang diperbolehkan untuk menjadi bahan aktif di kosmetik. Ya. Tapi kalau derivat vitamin A yang lain, ya tadi saya bilang itu harus obat, harus dengan resep dokter. Itu memang agak lebih keras ya daripada retinol. Tapi kalau retinol itu memang bisa untuk di kosmetik. Ya. Sebelum kita nyambung lagi nih, Dok, aku penasaran dari tadi kan Dian udah kepikir nih untuk pakai retinol. Sebenarnya emang Dian merasakan apa sih, kayak ada nggak sih signs of aging atau apa yang Dian ngerasa kayak gue udah butuh nih pakai retinol? Banget. Aku tuh banyak banget merasa, jadi kayak semakin bertambahnya usia, aku kalau punya acne scar, kan ada bekasnya tuh gitu loh. Kalau dulu waktu kita masih muda tuh acne scar tuh cepet banget, cuma less than a week tuh udah hilang lagi gitu. Misalnya kita habis facial, terus habis itu tinggal acne-nya udah nggak ada, tapi scarnya masih ada. Nah, sekarang semakin bertambahnya usia tuh termasuk musuh aku tuh. Jadi acne scar tuh yang hitam-hitamnya tuh lama banget, kayaknya ada bahkan 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai sebulan kok dia masih awet aja di situ ya gitu. Jadi kalau gak ditambah sama nutrisi, ya mungkin kayak nutrisi vitamin yang ada di retinol itu juga nggak keganti gitu kulit barunya gitu kali. Terus aku nanya kan, waktu itu aku nanya sama teman aku yang dokter juga dong. Terus ini kenapa sih kayak gitu? Ya itu sorry to say but it is aging gitu loh. Lo bisa bayangin katanya kalau di anak kulit bayi, mereka itu pergantian kulit dan regenerasi sel itu terjadi tiap 3 hari. Ya, lebih cepat ya. Sementara kalau misalnya orang yang udah umur dewasa itu ya sekitar 28 hari. 28 hari, iya. Bahkan kalau udah kita umurnya 80 tahun, itu kita 6 bulan. Lebih lambat lagi. Jadi kita lagi ada di tengah-tengah nih gitu. Mid life. Iya. Regenerasi selnya juga lagi mid life nih. Performanya. Gitu. Orang-orang ngomongin quarter life crisis, kalau kita mid life ya. Krisis regenerasi sel juga ya. Betul. Jadi tadi aku juga ngalamin banget sih, Dok, yang Dian alamin gitu ya. Kalau ada
acne, ada jerawat, itu bukan stres karena jerawatnya, tapi kayak stres mikirin aduh Bekasnya ini ya. bakalan lama banget nih hilangnya. Kayak berapa gitu. lama aku harus tutup pakai concealer gitu ya. Iya, kalau jerawatnya sih cuma sebentar gitu setelahnya. Ya, itu karena tadi ya proses penuaan kulit kan, proses penuaan itu fisiologi kulitnya juga pada menurun. Iya. Dari fungsi kelenjarnya, dari pigmentasi, penyembuhan luka dan semuanya itu memang menurun. Jadi ya makanya nggak heran kalau kita bertambah umur, ya tadi yang biasanya tadi jerawat bekasnya hilang waktu muda, beberapa hari atau 1 minggu udah hilang, kita dengan bertambahnya umur jadi lebih lama. Jadi kemampuan kulit untuk memperbaiki sel-sel kulit tuh jadi menurun drastis betul. ya dok Iya. Oke, jadi selain drastis itu enggak ya, pelan-pelannya dengan bertambahnya usia. Tapi biasanya mulai drastis itu kalau perempuan itu waktu dia usia sudah menopause ya, nah itu menurunnya drastis tuh dibandingkan dengan laki-laki yang nggak ada menopausenya ya. Aku dengar juga tuh kemarin teman-teman di Pons Institute bilang dan mengeducate aku juga, ternyata tuh kita dari umur 20-an sekian ternyata produksi kolagen kita juga berkurang 1% setiap tahunnya ya. udah mulai dari 20 tuh ya. Iya, dari umur 20. Pasti kebanyakan orang-orang tuh mikirnya itu akan berkurang ketika udah hampir 40, Udah 50 baru ke atas gitu. Dan akhirnya baru pakai skincare anti aging baru di usia udah krisis kayak gitu. Padahal ternyata kayaknya mestinya justru harus dicicil dari kita usia 20-an. Iya nggak dok? Iya. Benar nggak tuh yang Dian bilang? Benar ya? Iya, bener gak sih dok? Jadi jangan udah ada tanda-tanda agingnya baru kita mulai ya. Jadi perawatan kulit itu mulai dari usia muda ya, dari umur 20 biasanya. Umur 20. Iya, jadi kita udah menabung dari usia 20 udah mulai merawat kulit. Jadi kita menabung produksi kolagennya gitu ya dok ya? Ya, jadi supaya kolagen yang ada itu tidak berkurang ya, ada produksinya juga terus berjalan sehingga kalau kita mencegah 100% aging itu pasti nggak bisa ya. Iya. Tapi kita bisa ya mengurangi, memperlambat seperti itu ya. Oke, jadi misalnya tadi Dian bilang 1% setiap tahun itu mungkin bisa jadi cuma 0,5% gitu ya dok ya. Nah, berarti menurut dokter harus pakai produk-produk anti-aging itu dari umur 20-an. Dari umur 20-an. Terus ya, itu bisa menyesuaikan ya, jadi produk anti-aging untuk umur 20 agak berbeda dari umur 30, berbeda dengan 40 atau 50 tahun ke atas. Jadi apalagi perempuan yang udah menopause ya, sekitar umur 50, bahan aktif yang ada di kosmetik yang kita pakai sehari-hari itu bisa berbeda ya, jadi meningkat secara gradual. Jadi misalnya kalau waktu usia 20 kita misalnya retinolnya yang berapa persen, kemudian nanti meningkat, atau bahan aktif lain waktu umur 20. Jadi tetap memakai bahan aktif yang bisa untuk mengurangi atau mencegah aging. Yang menarik nih, ini untuk menanggapi yang dokter bilang kemarin itu kan aku kan main-main ke Pons Institute ya. Yang institut itu udah punya research skincare yang udah lumayan banyak bertahun-tahun, yang menarik banget. Sekarang kan mereka punya series Pons Age Miracle nih, dan Pons Age Miracle ini justru udah punya sebuah kayak formula yang paling baru nih, yang paling canggih nih, Hexyl Retinol, yang justru kita bisa gunakan dari kita umur 20-an juga udah bisa. Jadi kita udah bisa mencicil rangsangan pertumbuhan kolagen yang stabil supaya nanti di saat kita umur 30, 40, 50 kita masih jauh lebih bagus sama teman-teman yang mungkin belum mulai pakai anti-aging products nih gitu loh. Jadi justru sangat recommended sih buat teman-teman, karena memang dia tuh emang ada bahan aktifnya, tapi memang kita perlu ngerti banget bahwa itu tuh semua tuh nggak ada yang instan. Jadi kita memang harus religiously wear it every morning and every night. Terutama kalau aku sih, my personal favorite is the serum. The serum. Karena yang malam, retinolnya yang malam, dan itu biasanya banyakin banget. Dan juga aku konsil lagi dengan yang night cream, karena yang night cream sama yang day cream konsentrasinya juga lebih tinggi yang night cream. Yang malam itu biasanya lebih thick ya, lebih kental ya. Sama juga ini juga ya. Jadi karena memang kita memerlukan yang untuk malam tuh yang lebih banyak. Bahan aktif juga katanya lebih banyak ya dok ya? Bahan aktifnya, kurikulumnya juga beda. Jadi memang kalau makanya dibedakan. Jadi nggak cuma satu krim buat pagi, siang, sore, malam ya nggak ada. Jadi ada krim pagi, ada krim malam, itu yang beda isinya, baik bahan aktifnya maupun tadi veikulum atau pembawanya. Seperti itu. Yang pagi juga katanya ada SPF-nya juga dok, jadi lumayan kita jangan ketuker. Kita Iya. jangan pakai SPF pas malam dong ya, jadi pas lagi pagi ya. Sebelum mau tanya-tanya lagi tentang Hexyl Retinol itu, kan banyak nih kalau dari teman-teman kita tuh kadang-kadang maunya yang instan-instan aja gitu. Dan mereka merasa sebenarnya ada juga nih anti-aging atau kayak treatment memakai neurotoxin yang kayaknya tuh instan banget gitu.
Sebenarnya kalau itu kan nggak accessible ya sebenarnya buat semua orang, dan itu kan hanya mengatasi satu masalah aja nggak sih, misalnya cuma ngilangin kerutan gitu, tapi kayak hiperpigmentasi itu kan tidak teratasi kan. Terus juga biayanya mahal, terus juga banyak yang takut dengan jarum gitu. Jadi sebenarnya ada solusinya, yaitu pakai si hexyl retinol itu. Nah mungkin dari dokter mau nambahin lagi nih, kayak sepowerful apa sih si hexyl retinol ini dibandingkan dengan retinol-retinol yang ada. Oke, baik, tadi saya statement yang dengan misalnya pemakaian neurotoxin itu memang kalau kita mau mengatasi anti aging itu memang ada beberapa modalitas ya. Jadi kalau yang memang untuk kerut-kerut itu yang kalau mau instan memang kita memakai neurotoxin. Untuk kerut-kerut yang dalam kita memakai filler. Tapi untuk perawatan sehari-hari itu memang kita harus tetap memakai krim-krim ya. Nah, dan untuk krim sendiri itu ya bukan hanya krim sendiri, untuk perawatan itu basicnya harus ada 4 macam. Jadi ada cleansing, kemudian moisturizing ya, cleansing jadi untuk pembersih, moisturizing kita untuk melembabkan kulit, kemudian ada protecting ya atau perlindungan, dan yang terakhir yang ini 3 nih rutin ya tiap hari kita lakukan, dan yang terakhir yang keempat itu exfoliating atau pengelupasan ya. Gitu. Nah itu sih nggak usah tiap hari, tapi 4 ini nih harus dilakukan. Jadi bukan kita memakai neurotoxin tanpa perawatan. Jadi perawatan sih itu memang harus, dan perawatan tadi seperti kita udah bilang ya nggak bisa instan memang ya, kita hasilnya tuh bisa tadi 8 sampai 12 minggu ya kalau untuk produksi kolagennya sendiri ya. Tapi kalau tadi kelembapan Dian sendiri udah bilang 3 hari udah rasa lebih bagus ya. Jadi memang seperti itu. Betul, waktu itu saya di World Congress of Dermatology di Singapura tahun lalu juga membawakan presentasi tentang hexyl retinol. Itu penelitian 42 orang Asia memakai bahan yang mengandung hexyl retinol selama 8 minggu. Itu memang terjadi perbaikan dalam hal berkurangnya kerut di dahi, di crow's feet, di bawah mata, di lipatan nasolabial ini, sekitar mulut, itu berkurang. Begitu juga dengan bercak-bercak hitam, dan kulit juga menjadi lebih cerah. Jadi memang tadi perlu waktu 8 minggu, dan itu baru kelihatan hasil yang baik ya. Tapi bukan berarti sudah 8 minggu berhenti ya, itu bisa terus. Nah itu hasil itu biasanya adanya di produk yang tadi yang untuk melembabkan, yang moisturizer tadi. Bisa berupa krim, bisa juga berupa serum. Nah, bedanya apa sih tadi sama retinol? Kalau suatu kosmetik itu kan selalu mau menemukan sesuatu yang baru ya. Kalau retinol tuh udah agak lama, kosmetik lain juga banyak. Apa ya yang bisa membedakan, yang bisa boosting dari retinol ini? Ketemulah hexyl retinol. Hexyl retinol itu merupakan gabungan atau campuran dari hexyl resorcinol, kemudian niacinamide, dan juga retinol sendiri. Nah, jadi kombinasi dari 3 ini yang namanya hexyl retinol ternyata memboost dari yang cuma retinol aja. Jadi efeknya jadi lebih baik lagi. Hexyl retinolnya itu bisa bekerja sebagai antiinflamasi, kemudian juga mengurangi tadi ya, dia bekerja di enzim, menekan enzim tyrosinase yang menghambat melanin tadi yang bikin bercak-bercak hitam, sehingga jadi bercak-bercak hitaman juga jadi berkurang, mencerahkan kulit. Sementara kalau yang niacinamide itu juga dari, kalau yang retinol tadi dari vitamin A, niacinamide itu equalnya sama dengan vitamin B3. Jadi vitamin B3 juga, ya. Jadi itu juga aliasnya gitu ya. Iya, aliasnya niacin atau niacinamide, atau itu dari B3. Dari vitamin juga, itu juga bisa membantu mencerahkan. Tadi yang retinol, tadi ya terutama bekerjanya untuk di kolagen. Jadi kombinasi dari ketiga ini yang namanya hexyl retinol, ya hasilnya jadi menjadi lebih baik daripada retinol saja. Oh gitu. Jadi sebenarnya multivitamin ya Iya, sebenarnya ya. Jadi Kita pantas saja lengkap. sebenarnya, makanya sebenarnya aman untuk digunakan dalam skincare sehari-hari. Nah, aku tuh sebenarnya pengen nanya sih sama dokter, kemarin tuh aku juga sempet dengar sama teman-teman aku yang skin geek juga nih. Jadi ada yang bilang bahwa katanya Pond's Age Miracle ini bisa membangkitkan tertumbuhnya lagi dalam kulit kita yang namanya baby collagen. Baby collagen itu apa sih, Dok? Iya. Kolagen yang ada di maksudnya bayi enggak. atau gimana? Kolagen Gimana itu gitu ya loh. di tubuh kita tuh ada 12 macam. Ada kolagen 1 sampai 12. Tapi yang paling banyak terdapat di kulit adalah kolagen 1 dan kolagen 3. Nah, yang orang-orang suka bilang baby kolagen itu yang kolagen 1. Kenapa? Karena kolagen 1 itu memang paling banyak terdapat pada bayi dan anak-anak. Dengan kita bertambahnya usia,
itu kolagen 3-nya yang lebih banyak. Dua-duanya ada ya, waktu bayi ada kolagen 1, kolagen 3, dewasa juga ada. Tapi presentasinya waktu kita bayi itu kolagen 1-nya lebih banyak dari kolagen 3. Bertambahnya usia udah dewasa 30 biasanya maksimumnya. Ya, terus itu kolagen 3-nya akan lebih banyak. Tambah umur lagi nanti rasio antara kolagen 1 dan kolagen 3-nya akan lebih tinggi yang kolagen 3. Makanya kita inginnya kan pengennya, kalau orang kan pengen kayak kulit bayi ya. Kulit bayi itu lembut, nggak ada fleknya, nggak ada ya halus, nggak ada. Jadi ya itulah timbul istilah baby kolagen atau sebenarnya yang sebenarnya kolagen 1 itu. Tapi kolagen itu seperti saya bilang ada kolagen 1 sampai 12. Di kulit adanya kolagen 1 dan 3 yang paling banyak. Tapi kolagen 1 juga ada misalnya di tendon, di tulang, kemudian bahkan di pembuluh darah juga ada kolagen yang jenis lain. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita fokus ke kulit itu kolagen 1 dan kolagen 3. Oke. Yang kolagen baby tadi kolagen 1. Kolagen 1, oke, baiklah. Jadi kita harus memperbanyak ya kolagen 1 itu. Yeah. Nah, kalau benar nggak sih dok, kalau misalnya kita kena sinar matahari itu mempercepat penurunan kolagen yang ada di kulit kita? Betul sekali. Betul banget ya itu ya. Kita harus mengerti dulu proses penuaan. Penuaan kulit itu ada yang namanya dipengaruhi oleh faktor intrinsik atau faktor dari dalam. Itu disebut juga chronological aging. Jadi sesuai umur. Itu faktor yang berpengaruh itu genetik dan hormon ya biasanya. Jadi orang suka bilang udah yang dari sononya itu susah diubah. Jadi kontrol kita lebih sedikit ya di situ. Ya, kontrol itu lebih sedikit. Tapi kalau yang faktor satu lagi faktor ekstrinsik, kita sering menyebutnya sebagai photoaging karena faktor utamanya adalah pajanan dari sinar matahari atau ultraviolet yang utamanya. Jadi itu kadang-kadang disebut juga penuaan dini. Ya karena tadi banyak kena matahari jadi penuaan dini, photoaging. Tapi penyebab lain juga ada ya, misalnya lifestyle seperti merokok, ya, makan atau diet yang tidak seimbang dan tidak cukup ya. Dan juga faktor polusi, tapi utamanya adalah ultraviolet. Nah itu yang menyebabkan agingnya menjadi cepat karena ultraviolet ini bekerja ke kulit itu menimbulkan yang namanya reaktif oksigen species. Ya. Nah itu nanti dia bekerja lagi menghancurkan kolagen. Jadi kolagennya itu tetap ada tapi jadi fragmented, jadi lebih pecah-pecah. Atau juga bisa juga mengurangi kolagen. Nah itu tadi pajanan sinar matahari tadi, makanya harus ada perlindungan terhadap sinar matahari. Oke. Padahal Padahal dan kalau sudah harus nggak boleh ditawar-tawar berarti ya. Nggak boleh ditawar-tawar. SPF. SPF dan sebenarnya di sini tuh enaknya ada day serumnya ya yang udah ada SPF-nya juga dan kita juga tetap dapat manfaat dari hasil retinol itu yang bisa kerja untuk meningkatkan kolagen tadi. Iya, karena biasanya kan kalau retinol malam aja tuh dok ya. Iya. Jadi kalau di sini bisa dipakai juga di pagi hari. Jadi perlindungannya kita lebih benar-benar 1 hari. Wow. Mau nyambung nih dari yang tadi dokter bilang kan sebenarnya untuk perawatan kulit yang 4 basicnya tadi kan facial wash ya udah pasti, terus habis itu kan moisturizer, terus juga protection sama tadi satu lagi ada exfoliating. Nah, aku mau nanya kalau serum nih gimana nih kontribusinya terhadap kuatan kulit kita menahan ini agingnya gitu. Sebenarnya serum itu masuk dalam golongan yang nomor 2 ya sebagai moisturizer. Moisturizer itu bentuknya bisa krim dan bisa juga serum. Nah, apa sih bedanya krim sama serum dan apakah mesti dua-duanya gitu ya? Kalau krim itu bahan vehiculumnya atau bahan pengantarnya itu adalah ya tadi krim ya campuran dari oil and water. Nah, sedangkan kalau serum itu bentuknya lebih liquid, jadi lebih banyak waternya. Nah, mesti dipakai dua-duanya nggak? Bedanya adalah gini, kalau yang serum itu lebih concentrate, jadi bahan-bahan aktif yang ada di krim itu lebih besar pada serum gitu. Jadi mau pakai dua-duanya, kalau memang kita kulitnya membutuhkan itu boleh ya, sebaiknya dua-duanya memang. Kalau kita perlu bahan aktif yang konsentrasinya lebih tinggi. Tapi mungkin kalau tadi ya misalnya pada yang lebih muda hanya mau pakai yang krimnya saja juga boleh. Jadi pilihannya.
aku pernah ngerasain pas lagi aku cuma pakai krimnya aja sama pas aku lagi pakai serumnya, itu memang efeknya beda banget. Beda ya, gitu. rasa lebih boosting ya karena pakai dua-duanya. Apalagi pas aku tahu ternyata konsentrasi yang paling tinggi di bahan aktifnya tuh paling banyak di serum yang night. Yang night cream. Jadi aku langsung nggak pernah bolos pakai serum sebelum aku skincarean sebelum tidur. Jadi aku bener-bener di situ aku mulai melihat perubahannya tuh cepet banget. Jadi pakai dua-duanya. Ya. Jadi kalau kamu kan sering syuting sampai pagi atau malam banget, itu cuci muka nggak mungkin ketinggalan. Dan aku juga cleansingnya selalu double triple time ya, karena kan aku makeupnya kan udah kayak makeup pengantin daerah ya. Jadi dari pagi subuh sampai tengah malam lagi. Jadi kalau nggak aku triple double cleansing, pertama pakai apa segala macam yang cleansing dari susu pembersih, cleansing oil, baru terakhir sabun. Of course itu kan pasti jadi kering banget kan biasanya kalau double triple cleansing. Dan disitulah aku mulai kayak mau mengganti hydration yang mungkin hilang pas lagi cleansing gitu loh. Jadi aku pakai dari essence-nya dulu, terus habis itu aku pakai serumnya. Apalagi kalau malam tuh aku biasanya pakainya yang lapis-lapis banyak. Pakai aku massage dulu pakai gua sha yang udah aku taruh cemplungin di air es batu. Jadi udah ada fungsi ini ya kayak kompres-kompres gitu. Because aku percaya kalau kulit itu udah kerja keras seharian di makeup gitu kayak in my work, itu kan berarti sebenarnya ada level of inflamasi yang terjadi yang harus aku sadari, dan kita harus kayak puk-pukin si kulit supaya pasien kamu kerja keras seharian, sekarang kamu dapat semua nutrisinya ya. Jadi disitulah aku ya ini kayak rutinitas self care di mana you need to take care of yourself, you need to take care of your skin. It's also a form of self love juga gitu kan, soalnya dan disitulah aku mulai enjoying my skincare routine day and night, mostly night juga, karena disitulah aku balik ke kulit yang bersih lagi gitu. Dan kesehatan kulit, memberi lagi vitamin-vitamin vitamin dan nutrisi yang diperlukan. Jadi indulging on semua zat aktif yang baik untuk kulit aku itu. Dan itu juga kayaknya salah satu cara Dian untuk bersyukur ya. Bersyukur soalnya nggak merawat kulit gitu. Iya, soalnya aku percaya banget kayaknya memang yang namanya kecantikan tuh something yang nggak bisa instan. Itu adalah sebuah rangkaian rutinitas yang emang udah jadi dan usaha yang kita memang incorporate dalam daily life dan kebiasaan kita sehari-hari. Dan if we do that every day, baru nanti kita akan merasakan hasil sendiri. Oh, I look fantastic gitu. Dan itu memang harus dimulai agak awal sih ya dok ya. Jadi kita bisa mulai umur 20 ya. 20 ya. Jadi never think that you should try pada saat udah rusak, pada saat udah nggak prima lagi. Justru kita pas masih bagus di situ kita mulai all this routine, anti-aging routine. Walaupun ini ya, walaupun udah ngerasa ini sebenarnya udah kelihatan banget nih tanda-tanda penuaannya, tapi tetap belum ada kata terlambat kan dok? Maksudnya tetap masih sebaiknya usia 20 mulai, tapi kalau yang umur 20 belum mulai nggak pernah ada kata terlambat. Mau pas 30 baru sadar nih misalnya yang para baru tahu sekarang ya udah mulai aja gitu ya. Start it now. Jadi dari Dian sendiri tuh percaya banget ya bahwa kalau punya kulit sehat dengan merawat diri itu juga membantu Dian untuk lebih stabil secara emosinya gitu. Oh banget, soalnya when you look good and then your skin looks good, it also impacts diri kita secara emotionally kan. Kita jadi psychologically juga jadi kayak ngerasa I feel when I present myself the day after gitu ya. Misalnya besokannya ada kerjaan lagi nih, and then I feel my skin is in my prime condition gitu. Aku juga ketemu orang juga kayak here I am and I am a very well taken care person who takes care of it myself gitu. Jadi kayak bener-bener it's beda lah kita hadir sebagai orang yang sangat terawat sama yang enggak tuh beda banget loh gitu. Bener-bener, dan itu baik, maksudnya dari kita melihat diri kita sendiri dan juga dari orang lain yang melihat kita gitu ya. Dan aku seneng banget ya dengan adanya Pond's Age Miracle ini, orang kan suka punya ya gitu mitos-mitos gitu bahwa kayaknya perawat ini just like you said gitu perawatan kulit yang prima tuh pasti mahal, it's always unaffordable, kayaknya hanya bisa dinikmati oleh the haves aja gitu. Not at all gitu loh. With Pond's Age Miracle kita tuh kayak mendemokratisasi perawatan anti-aging kepada segala lapisan because it's very affordable, tapi efeknya juga sama, potentnya sama, efektifnya dengan perawatan yang mahal sekali. Iya, dan mungkin kalau dulu kan kalau brand-brandnya tuh kan masih sangat-sangat terbatas ya. Mungkin makanya ada mitos itu gitu. Tapi kalau sekarang kan teknologinya udah makin canggih, researchnya makin macam-macam gitu. Jadi emang produknya juga makin macam-macam, pilihan, affordable. dan kita juga harus berpikir bahwa ini memang
investasi ya buat kita ya. Kalau kita mulai dari sedini mungkin untuk tadi ya, untuk mencegah penuaan dini, untuk merangsang kolagen. Ya memang kita harus mulainya dari usia muda, dari umur 20 kita anggap investasi untuk jangka panjang. Jadi nggak mahal sih sebenarnya ya. Yang penting konsisten kayak dia tadi. Konsisten dan dimulai seawal. Tapi tadi saya senang banget tuh yang dia bilang kayaknya punya ritual malam yang yang kayak thanking your skin ya udah sebelum tidur. Bisa jadi sambil sambil kayak meditasi. Iya. Self affirmation. Doing a very good job. Tetap cantik dan sehat ya gitu. Dan terbukti ya semua hasil itu tidak akan mengkhianati semua usaha. Nah kalau dari dokter sendiri banyak nggak sih dari pasien-pasiennya yang juga mengalami apa yang dia alami gitu, kayak ketika mereka merawat kulit itu juga berpengaruh banget gitu ke well-beingnya mereka? Sangat ya. Jadi sebenarnya apalagi kalau tadi pasien-pasien yang tadi ada masalah, sudah pada satu titik masalahnya udah hilang, misalnya kalau lagi remaja jerawatan. Tapi untuk kedepannya itu sebenarnya nggak harus selalu ke dokter spesialis kulit ya. Untuk perawatan itu dengan produk sehari-hari yang mereka bisa beli itu cukup ya. Jadi nggak usah orang bilang tuh mahal mesti ke dokter kulit, enggak ya. Jadi banyak produk-produk yang bisa dibeli bebas dan hasilnya baik ya terutama. Tapi kalau punya masalah ya nggak mau harus ke dokter spesialis kulit ya. Tapi kalau enggak untuk maintenance itu bisa. Nah kalau kita punya kulit yang sehat, cerah ya, kemudian kalau istilah apa ya, glowing ya, kinclong ya, itu otomatis kan juga kepercayaan diri kita juga meningkat, well-being kita juga jadi lebih baik gitu. Jadi jadi bisa mulai sedini mungkin dan anggap itu sebagai investasi buat sampai hari tua. Nah, pertanyaan terakhir nih Dian, sebenarnya balik lagi nyambung ke pertanyaan pertama tadi soal overthinking. Kan pasti banyak ya dari teman-teman Dian, dari yang nonton Female Daily Network YouTube channel ini juga gitu, kalau mereka tuh overthinking tentang kondisi kulitnya. Nah, yang aging ya? Yang aging, iya. Nah, apa nih pesan Dian buat para perempuan ini? Pesannya adalah I feel you, I understand, karena aku juga memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang teman-teman rasakan. Apa aja sih misalnya kondisi-kondisi penuaan dini yang biasanya kita rasain tuh kenapa jadi pada turun semua gitu kan, jadi secara kerutan juga jadi lebih banyak, everything sex, our skin tuh jadi sagging, terus habis itu tadi karena jadi slow down banget regenerative prosesnya, jadi kalau kita ada bekas jerawat atau luka bercak hitam tuh jadi banyak sekali dan akhirnya jadi kok jadi kayak nggak cerah lagi, terus jadi nggak glowing, jadi kayak lebih kusam. Itu sebenarnya regenerasi kulit yang jadi pelan banget. Nah buat teman-teman yang punya kekhawatiran dan ke-overthinkingan itu semua, you don't feel your prime, you don't feel you're beautiful anymore, trust me, I know how it feels. Dan pesan aku adalah jangan pusing, jangan sedih, pakailah Pond's Age Miracle. Kenapa? Terutama bagian pakai serum dan krim malamnya jangan sampai bolos, karena aku sendiri pakai terus menerus dan bahkan dari 3 hari aja udah mulai melihat perubahan apa aja sih yang kita bisa rasain dengan kulit kita. Nasi berubah say. Intinya pertama jadi jauh lebih plumpy kulit kita karena nanti elastisitas kulit kita jadi nambah karena produksi kolagen jadi akan membaik. Karena apa? Karena ada hexyl retinol, di situ ada hexyl resorcinol, ada retinol C dan ada juga niacinamide. Niacinamide bisa bikin apa? Warna kulit bisa jadi jauh lebih rata karena itu adalah vitamin B3 yang akhirnya jadi bikin pokoknya bercak-bercak kita jadi berkurang deh pokoknya. Jadi kita akan jadi cerah lagi, glowing lagi, plumpy, bener-bener cerah dan glowing dan yang pasti bahagia dari dalam hati. Jadi tolong dipakai aja dan semoga teman-teman bisa langsung merasakan sendiri apa saja khasiatnya. Dan pori-pori mengecil. Pori-pori mengecil guys, itu juga tambahan lagi. Itu penting. Oke, thank you banget nih Dian dan Dokter Nadia untuk ngobrol-ngobrolnya yang sangat insightful. Tadi juga sebenarnya Dian udah ngejelasin semuanya ya, udah ngerangkum lagi. Tapi aku tambahin dikit aja bahwa ternyata dari umur 20 tuh kita sudah punya nih tanda-tanda penuaan gitu. Jadi dari mulai kayak plumpiness di kulit tuh berkurang, terus juga kulit kayak nggak se-bouncy sebelumnya, kulitnya jadi lebih saggy, semuanya jadi lebih turun seperti kata Dian tadi.
terus tekstur berubah, pori-porinya juga jadi lebih membesar. Itu semua adalah signs of aging, dan kalau aku juga tuh kulit jadi lebih kering banget sih gitu. Dan sebenarnya tanpa kita sadari ya, kadang-kadang kondisi kulit tuh mempengaruhi well-being kita banget gitu, bikin kita jadi nggak percaya diri, jadi kayak malas ketemu orang dan lain-lain gitu. Jadi makanya penting banget buat kita tuh untuk merawat diri, karena efeknya tuh ke aspek kehidupan yang lainnya gitu. Dan penting juga untuk kita tahu banget ya concern kulit kita tuh apa, dan pakai produk-produk yang memang well targeted banget untuk si concernnya itu. Jadi terima kasih banget udah nonton podcast ini Backstage Beauty. Semoga kita semua selalu bisa merawat kulit ya, selalu bisa menahan kekurangan kolagen dan bahkan menambah kolagen-kolagen yang ada di kulit kita. Terima kasih sekali lagi Dia dan Dr. Nadia. Thank you Pond's Age Miracle untuk insight dan edukasinya. Bye.